Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Antonio Lemba dengan NIM G701-21070. Saya dari kelas C untuk mata kuliah Kimia Medisinal. Dan pada video kali ini sekaligus menjadi tugas saya untuk menjelaskan beberapa proses yang akan dialami oleh suatu obat. Dan langsung saja kita mulai. Dan untuk mempermudah teman-teman untuk melihat teksnya, saya akan menyajikan semacam PowerPoint. Dan sembari saya menjelaskan, nanti teman-teman bisa menyimak juga, sekaligus bisa membaca dari kata-kata yang saya ucapkan melalui tulisan yang akan saya tampilkan sebentar. Pada kesempatan kali ini itu kita mengambil suatu zat aktif yang disebut dengan salbutamol. Dan di video kali ini itu saya akan menjelaskan mengenai farmasetika, farmakokinetik dan farmakodinamik dari salbutamol. Di mana video kali ini juga itu sekaligus menjadi tugas penutup dari mata kuliah Kimia Medisinal untuk pertemuan dengan dosen yang pertama. Dan pada video kali ini saya jelaskan keseluruhannya. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu apa itu salbutamol. Salbutamol adalah bronkodilator pilihan pertama pada penanganan asma. Jadi bronkodilator ini merupakan salah satu golongan obat yang digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan seperti penyakit asma. Pemberian oral salbutamol sulfat memiliki waktu paru yang relatif pendek dan bioavailabilitas 50% sebagai akibat dari metabolisme di hati dan degradasi pada dinding usus. Nah, rutenya itu selain inhalasi yang dapat dipertimbangkan adalah transdermal. Etosom merupakan salah satu bentuk sistem pengantaran transdermal dengan kemampuan penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem lainnya, seperti itu. Jadi salbutamol ini itu merupakan salah satu dari beberapa obat yang termaksud dalam golongan bronkodilator, digunakan untuk mengobati penyakit asma. Dan untuk indikasinya itu ada bronkospasme pada asma bronkial, bronkitis kronik dan juga emfisema. Dan kontraindikasinya itu ada hypersensitif terhadap salbutamol. Untuk efek sampingnya itu tentunya ada beberapa, diantaranya ada tremor, sakit kepala, vasodilatasi perifer, dan reaksi hypersensitivitas misalnya angioderma, utikaria, dan bronkospasme. Nah, kita langsung masuk saja pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ini ada farmakodinamik dari salbutamol. Ini saya ambil dari salah satu literatur yang juga lumayan familiar bagi seorang mahasiswa farmasi. Dan untuk farmakodinamik salbutamol ini itu dia merupakan agen simpatomimetik yang merangsang reseptor beta 2 adrenergik. Salbutamol melemaskan otot polos bronkus dengan sedikit pengaruh pada detak jantung, seperti itu. Dan salbutamol ini ketika dia berhasil merangsang reseptor beta 2 adrenergik, ini yang membuat otot polos yang berada di bronkus itu sedikit melemas sehingga sedikit memberikan pengaruh pada detak jantung. Dan mengenai beta 2 adrenergik tadi, itu dia merupakan reseptor. Dan salbutamol ini itu termaksud dalam golongan beta 2 agonis, di mana itu merupakan golongan yang biasa disebut dengan SABA. Seperti contoh-contohnya selain salbutamol ada terabutalin, ada fonoterol, ada procaterol, dan pirbuterol, seperti itu. Dan beta 2 agonis ini itu terdiri dari dua kelompok, yaitu short acting dan long acting. Efek bronkodilator dari short acting beta 2 agonis berlangsung sekitar 4-6 jam. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu farmakokinetik dari salbutamol. Nah, farmakokinetik dari salbutamol ini itu diserap dengan cepat dan baik setelah pemberian oral atau pemberian yang melalui mulut.
Konsentrasi plasma puncak terjadi dalam waktu sekitar 2 jam setelah pemberian larutan oral. Jadi sekitar 2 jam itu kalau kita mau melihat dari grafik absorpsinya, itu dia sudah mencapai kadar puncak. Artinya grafiknya itu sudah berbentuk melengkung dan sudah mencapai puncak. Dan ketika di puncak itu merupakan pertanda bahwa konsentrasi plasma puncak telah terjadi. Dan untuk mencapai puncak itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam setelah pemberian larutan oral tadi. Nah, salbutamol ini melintasi sawar darah otak dan mencapai otak pada konsentrasi yang kira-kira 5% dari konsentrasi plasma. Jadi tidak semuanya itu mencapai sawar darah otak ya. Tapi yang mencapai sawar darah otak itu hanya kira-kira 5% dari konsentrasi plasma yang ada. Dan absorpsinya sendiri itu akan terjadi ketika sekitar 2 jam tadi dari start ketika obat itu dikonsumsi secara oral. Kedua di metabolisme. Ya, farmakokinetik ini kan terdiri dari 4 tahap. Ada absorpsi, ada metabolisme, ada distribusi, dan ada ekskresi. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua ketika obat ini sudah melalui tahap metabolisme. Nah, obat ini di metabolisme secara ekstensif, terutamanya di dalam hati. Ya, seperti obat-obat lainnya, obat ini juga akan di metabolisme di hati, terutama menjadi salbutamol 4 aksen sampai 0 sulfat yang memiliki efek kecil atau tidak memiliki efek penghambatan terhadap beta adrenergik. Nah, perlu menjadi perhatian, ini agonis adrenoreseptor beta 2 harus digunakan dengan hati-hati pada keadaan hypertiroidisme, penyakit kardiovaskular, aritmia, kepekaan terhadap perpanjangan interval QT, dan hipertensi. Gitu. Dan untuk kehamilan, dan jika diperlukan dosis tinggi, harus diberikan secara inhalasi, tidak bisa digunakan secara peroral tadi. Nah, untuk dosisnya itu sekitar 3-4 kali 4 mg per hari untuk lansia. Dan yang sensitif yang sensitif itu dimulai dari dosis awal sekitar 2 mg. Pada tahap yang ketiga, obat ini akan masuk pada tahap distribusi. Seperti obat lain juga, tentunya obat ini akan distribusi melalui aliran darah. Nah, salbutamol ini seperti yang sudah saya sebutkan dan saya jelaskan di bagian awal tadi, ketika obat ini baru mengalami tahap absorpsi, obat ini akan melintasi sawar darah otak, mencapai otak pada konsentrasi yang kira-kira 5% dari konsentrasi plasma. Salbutamol ini tampaknya juga melintasi plasenta, namun tidak diketahui apakah salbutamol didistribusikan ke dalam susu. Jadi belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa salbutamol ini sudah pasti akan didistribusikan juga ke dalam susu, seperti itu. Selanjutnya, obat ini akan melalui tahap ekskresi. Salbutamol dan metabolitnya dengan cepat diekskresikan melalui urin dan feses. Sama juga seperti obat yang lainnya, ketika obat itu sudah akan diekskresikan, maka media yang menjadi sarana untuk obat akan diekskresi itu akan melalui urin dan juga feses. Urin ini akan melalui proses di saluran urinari dan juga feses di saluran pencernaan. Dan kedua hal ini itu menjadi seperti kendaraan bagi salbutamol untuk dikeluarkan dari dalam tubuh, itu. Dan dikeluarkannya juga itu bukan dalam waktu yang singkat ya. Dikeluarkannya itu dalam waktu 72 jam. Diekskresikan itu melalui urin. Nah, sekitar 75%-nya pemberian oral dosis tunggal diekskresikan melalui urin tadi. Terutama sebagai metabolit utama, sekitar 4% dari dosis. Nah, ini contoh ilustrasi dari sawar darah otak yang tadi sudah disebutkan di 2 kali proses. Itu salbutamol ini akan melalui sawar darah otak. Dan untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti ini, bisa dilihat di gambar ini. Ini merupakan ilustrasi dari sawar darah otak.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Saya harap penjelasan saya tadi itu cukup jelas untuk menggambarkan 3 proses yang dialami oleh suatu obat seperti itu. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dan juga ada kesalahan dari penjelasan yang telah saya berikan. Tapi saya pastikan apa yang saya jelaskan itu sudah berasal dari sumber-sumber yang terpercaya, karena juga saya menggunakan beberapa literatur pendukung. Dan sekian video yang bisa saya jelaskan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.